Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Kabar terbaru pemain AC Milan yang cedera. Ibrahimovic bakal ikuti laga uji coba Rossoneri di Dubai. Dalam rentan 1 tahun ini, AC Milan kehilangan sejumlah pemain penting karena cedera. Umumnya, penggawa AC Milan itu menjadi tumbal pertandingan Rossoneri di Liga Italia Serie A musim 2022-2023. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sesi latihan skuad AC Milan akan digelar pada hari Jumat 2 Desember 2022. Sesi latihan itu tentu tidak akan berjalan lengkap mengingat sejumlah pemain masih berlaga di Piala Dunia 2022. Mulai dari Oliver Giroud, Rafael Leao, Theo Hernandez, Sergio Dest, Fode Ballo-Touré yang saat ini berada di Qatar. 5 pemain Liga Italia itu mewakili masing-masing negaranya di babak penyisihan. Sementara Simon Kjær dan Charles De Ketelaere, pemain AC Milan yang dipanggil timnas Denmark dan Belgia, tidak akan ikut sesi latihan meski negaranya telah tersingkir di babak penyisihan. Dengan begitu, sesi latihan AC Milan kali ini hanya akan dimeriahkan oleh pemain lama serta sejumlah penggawa yang memiliki riwayat cedera. Salah satunya adalah Zlatan Ibrahimovic. Striker Gaio Rossoneri itu tengah bersiap comeback di paruh kedua Liga Italia musim ini. Striker 41 tahun itu telah menepi lama sejak AC Milan meraih Scudetto musim lalu. Ibrahimovic melewatkan paruh pertama musim ini lantaran ia harus menjalani operasi pada lututnya. Pemain yang dijuluki Tuhannya AC Milan itu kemungkinan akan kembali merumput pada Januari 2023. Dalam laporan disebutkan, Ibrahimovic akan mengikuti sesi latihan bersama skuad AC Milan untuk mempersiapkan laga uji coba Dubai Super Cup. Ibrahimovic akan masuk skuad Stefano Pioli saat menghadapi Arsenal dan Liverpool pada 13 dan 16 Desember 2022. Selain Ibrahimovic, Mike Maignan, David Calabria, dan Alexis Saelemaekers akan kembali ke kamp latihan. Sedangkan Alessandro Florenzi masih akan absen selama beberapa bulan ke depan karena cedera tendon pada awal September 2022. Tuntutan Bennacer ke AC Milan, minta gaji sama dengan Theo Hernandez. AC Milan segera bertemu dengan Ismail Bennacer dan perwakilannya untuk membahas kontrak baru sang pemain di San Siro. Gelandang asal Aljazair itu pun dilaporkan sudah punya tuntutan jelas pada Rossoneri terkait klausul di masa kerja anyarnya nanti, guna menuntaskan negosiasi kontrak barunya dengan AC Milan. Ismail Bennacer rela melakukan pergantian agen. Gelandang 24 tahun itu baru saja menunjuk sepupu dari super agen Mino Raiola, yaitu Enzo Raiola, untuk menggantikan agen lamanya yakni Moussa Sissoko. Moussa Sissoko kebetulan memang menjadi penghalang dalam terciptanya deal Bennacer dengan Milan. Bahkan di musim panas kemarin, Sissoko gencar menawarkan kliennya ke sejumlah klub demi untuk mendapatkan pemasukan pribadi. Hal inilah yang ditentang oleh Bennacer sebab sang gelandang masih kerasan bermain bagi Panji Diavolo-Rosso. Dalam laporan terbaru dari Tutto Mercato Web, media kenamaan Italia itu menulis jika Bennacer dan Enzo Raiola dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Milan untuk membahas kontrak barunya. Milan sendiri dikabarkan ingin mengikat Bennacer hingga Juni 2027 dan memberinya gaji musiman sebesar 3 juta euro atau setara dengan 40 miliar rupiah. Namun angka tersebut ternyata tak disetujui oleh Bennacer. Sang gelandang ingin upah musimannya naik ke angka 4 juta euro atau 65 miliar rupiah per musim, di mana angka tersebut sama seperti yang didapatkan oleh bek asal Prancis yaitu Theo Hernandez, dengan kontribusi Bennacer yang sama vitalnya seperti Hernandez. Oleh karena itu sang gelandang berani menuntut Milan untuk mendapatkan kesetaraan upah. Pada musim 2021-2022 kemarin, Bennacer tercatat bermain sebanyak 31 kali di Serie A dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Sementara di kompetisi yang sama musim ini, Bennacer sama sekali belum pernah absen dari 15 giornata yang sudah berlalu. Simon Kjær ungkapkan seingin bermain 10 tahun lagi. Denmark telah secara resmi tersingkir dari Piala Dunia 2022. Namun bek AC Milan, Simon Kjær yakin jika ini bukan pengalaman terakhirnya di level ini.
Kepada awak media, kapten tim Denmark itu mengungkapkan jika dirinya masih ingin bermain 10 tahun lagi. Pemain berusia 33 tahun itu hanya memainkan pertandingan pembuka untuk negaranya di Qatar, bermain imbang 0-0 dengan Tunisia. Pertandingan selanjutnya saat negaranya kalah dari Prancis dan Australia, Kjær hanya duduk di bangku cadangan karena mengalami masalah otot. Denmark finish paling bawah di grup mereka dan langsung tersingkir dari turnamen, jauh dari perjalanan semifinal mereka di Euro 2020 lalu. Kami kecewa karena kami memiliki harapan yang tinggi, sama seperti semua orang di rumah, kata Kjær usai timnya kalah 1-0 dari Australia. Namun ketika ditanya apakah ini pertandingan terakhirnya di kompetisi Piala Dunia, pria yang akan berusia 34 tahun itu, Kjær menjawab dengan puitis, "Itu terserah tubuhku. Saya melihat pemain berusia 39 tahun di babak ini. Jadi mengapa saya tidak bisa melakukannya juga? Pola pikir saya adalah saya ingin bermain selama 10 tahun lagi. Menemukan motivasi tidak pernah menjadi masalah bagi saya dan tidak akan pernah. Sayangnya, saya tidak bisa bermain melawan Australia karena paha saya. Saya menjalani tes kemarin dan responnya tidak cukup baik," ungkap dari Simon Kjær. Artinya, Kjær kini akan berlibur singkat sebelum kembali berlatih bersama AC Milan jelang kembalinya kompetisi Serie A pada 4 Januari mendatang. Datang dengan harapan tinggi, the next Zidane tak akan main di AC Milan musim depan. Separuh musim pertama Yassine Adli di Liga Italia Serie A bersama AC Milan jauh dari kata sukses, dan kemungkinan besar ia akan segera pergi. Ada sang gelandang muda Prancis akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan jam terbang cukup, namun bisa saja pintu dibukakan agar bisa hengkang secara permanen. Adli adalah salah satu rekrutan paling diantisipasi oleh pendukung AC Milan di musim 2022-2023. Anak muda berusia 22 tahun itu sebenarnya sudah mendatangani kontrak sejak setahun sebelumnya, namun oleh pihak klub diberi kesempatan untuk bermain lebih lama bersama Bardock, tim tempat ia membangun nama. Sebelumnya Adli diharapkan bisa menjadi jawaban dari masalah kreativitas AC Milan yang terlalu bergantung pada Brahim Diaz kala menjadi juara Liga Italia 2021-2022. Sayangnya sejauh ini Adli baru sekali bermain sebagai starter di Liga Domestik dengan total menit bermain hanya mencapai 115 menit saja. Jebolan Akademi Paris Saint-Germain tersebut kalah bersaing dengan Brahim Diaz dan sesama pendatang baru musim ini, Charles De Ketelaere, untuk menempati satu pos di gelandang serang. Menurut Calcio Mercato, AC Milan jelas tak puas dengan apa yang sudah Yassine Adli tunjukkan sejauh ini dan mulai memperhitungkan opsi untuk transfer bursa Januari 2023 mendatang. Mengingat kontrak sang wonderkid masih akan berlaku hingga 4 tahun lagi, kemungkinan paling realistis adalah akan dicarinya klub yang mau menampung dengan status pinjaman. Rossoneri cukup punya banyak opsi, entah itu mengirimnya kembali ke Prancis atau bermain untuk klub asal Italia. Masih dari Calcio Mercato, salah satu klub yang paling berminat untuk mendatangkan Yassine Adli adalah rival AC Milan di Liga Italia, yakni Torino. Torino punya hubungan yang cukup baik dengan Diavolo Rosso setelah baru saja terlibat transaksi pinjam-meminjam untuk Tommaso Pobega. Layaknya Pobega, AC Milan ingin agar transfer Adli ke Torino hanya bersifat sementara dan bukan permanen. Sang pemain meski hingga kini belum bisa membuktikan diri, namun tetap dianggap sebagai prospek cerah untuk masa depan. Sejak masih di Prancis, ia kerap dijuluki sebagai jelmaan Zinedine Zidane, dan itu adalah salah satu alasan mengapa AC Milan tertarik untuk memboyongnya. Hanya saja, kini Liga Italia sepertinya masih terlalu sulit bagi Yassine Adli yang tengah mencoba beradaptasi sehingga penyesuaian bersama klub lain dapat menjadi solusi. Ditanya soal pembaruan kontrak di AC Milan, begini jawaban Rafael Leao. Rafael Leao bersikap santai saat membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan AC Milan, membeberkan bahwa pembicaraan baru akan diadakan setelah Piala Dunia di Qatar. Penyerang Portugal berusia 23 tahun itu hanya memiliki sisa kontrak sekitar 18 bulan dengan Rossoneri, dan masa depannya telah menjadi salah satu topik terpanas di ibu kota Lombardi dalam beberapa bulan terakhir, dengan klub hampir putus asa untuk mengikatnya dengan kontrak baru. Leo saat ini berjuang untuk Piala Dunia bersama tim nasionalnya, tetapi itu tidak menghentikan kebisingan transfer yang mengelilinginya. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Rafael Leo memberikan pembaruan singkat tentang situasi kontraknya di Milan. "Saya senang, bangga. Sekarang saya harus berkonsentrasi pada Piala Dunia. Kemudian saya akan berbicara dengan Milan setelah saya tiba. Apakah saya ingin menandatangani kontrak? Bahkan sebelum tiba di tim nasional, kami mengadakan pertemuan dengan Maldini.
itu positif. Jadi saat saya tiba di Milan, kami akan berbicara, ungkap dari Rafael Leao. Milan masih perlu menemukan kesepakatan dengan Leao untuk kesepakatan baru, harus menyelesaikan banyak masalah. Yang pertama adalah utang penyerang Portugal senilai 19 juta euro kepada Sporting setelah secara sepihak mengakhiri kontraknya pada 2018. Dan yang kedua adalah tuntutan biaya kompensasi dari perwakilannya. AC Milan sendiri telah menawarkan kesepakatan senilai 6 juta euro bersih per musim, tetapi agennya Jorge Mendes dan pengacaranya Ted Dimfula sama-sama menginginkan angka yang lebih tinggi. Kini kita akan menunggu bagaimana kiprah Rafael Leao di Piala Dunia Qatar, dan jika ia terus tampil baik, maka akan semakin banyak godaan uang yang membujuknya keluar dari AC Milan.